Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video berikut ini merupakan kelanjutan video yang sebelumnya yang telah membuat menganalisis soal tentang laporan pendapatan air pada PDAM. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai poin-poin tentang soal. Kemudian soal itu sudah kita analisis, di mana dibahas apa output soal, apa input, lalu bagaimana proses bisnis terjadi, seperti proses mendapatkan pemakaian air yang digunakan oleh pelanggan. Selanjutnya telah dibahas juga mengenai database. Berdasarkan laporan yang ada, telah tercipta sebuah database rekening air dengan tabel pelanggan dan tabel rekening. Itu kita buat menggunakan metode di mana kita bisa mengkelompokkan data berdasarkan dependensi, bagaimana keterkaitan antara satu item dengan item yang lain, sehingga kita kelompokkan data-data menjadi kelompok data yang kita sebut dengan table. Setelah itu kita inputkan data dan kita bangun logik menggunakan SQL query di dalam PHP MyAdmin. Itu sudah kita kerjakan semua, dan saat ini kita masuk ke dalam PHP sesuai dengan topik kita PHP. Nanti setelah itu baru kita run. Nah, selalu itu kita akan lihat apakah nanti hasilnya sama atau tidak dengan output yang kita inginkan. Kita akan bandingkan output yang didapat dari hasil program dan soal apakah sama atau tidak. Selanjutnya, di video terdahulu, kalau Anda belum membuka video sebelum ini, silakan kunjungi link ini, dan setelah Anda tonton videonya, bila mana menurut Anda video ini bermanfaat, silakan tolong bantu channel ini, silakan like, share, dan komen, dan berbagi sama teman supaya teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa kita telah mengerjakan soal terkait dengan soal yang kita masukkan itu adalah soal rekening air ya. Kemudian ini soalnya tadi. Nah, soalnya seperti ini. Nah, itu dia soalnya. Kemudian kita telah buat query, dan saat ini atau berikutnya kita masuk pada langkah coding atau penulisan program PHP. Di sini kita akan lakukan terlebih dahulu membuat folder rekening yang kita letakkan di dalam folder SEM atau XM. Kemudian dalam htdocs kita buat sebuah folder namanya rekening air. Kemudian di situ kita buat file utamanya, kita beri nama index.php. Setelah itu semua nanti berlangsung, baru kita lakukan pengujian atau kita run. Inilah tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Baik, sebelumnya kita jelaskan bahwa software yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembuatan aplikasi ini diperlukan server, dalam arti ini XM server, dan MySQL server yang kita gunakan adalah Apache. Database dalam hal ini gunakan MySQL. Lalu untuk menguji dan melihat output yang kita buat dari program yang kita tulis nanti, kita gunakan browser namanya Chrome. Saudara boleh menggunakan browser yang lain, saya gunakan browser Chrome. Dan untuk menulis coding PHP, kita gunakan text editor namanya Sublime. Kita mulai dengan membuat folder. Ini htdocs, lalu kita buatkan sebuah folder namanya rekening. Nah, kita buat namanya rekening, kita enter. Kemudian kita buka text editor Sublime. Lalu open folder.
rekening di R, ini dia. Kemudian select folder. Baik, masih kosong. Pertama kita pada nama folder ini kita buat new file. Lalu kita Ctrl S. Ya, kita Ctrl S. Beri namanya adalah index.php. Ini secara otomatis ketika URL yang dipanggil dari browser akan terpanggil otomatis nama file yang index.php. Apabila nama file di luar nama ini, maka nama file tersebut harus disebutkan. Oke, seperti itu. Nah, terus kita uji apakah ini sudah aktif atau tidak. Kita coba uji lagi. Ya, kita coba uji di sini. Localhost, lalu rekening. Ya, kita enter. Oke, sudah diresponnya. Kalau tidak ada error berarti program ini sudah terkoneksi ke database. Sudah file indexnya sudah aktif. Berikutnya di sini kita coba buat file yang kedua, namanya koneksi. Kita Ctrl S, koneksi .php. Ya, koneksi.php, kita enter. Nah, untuk cepat, nah di sini kita tekan PHP, lalu tekan tombol tab, lalu enter beberapa kali. Sebelumnya saya sudah buat juga aplikasi yang mirip dengan itu, maka kita kopas aja, kita gunakan coding yang ada biar kita cepat kerjanya. Nah, oke, seperti ini. Nama database kita adalah rekening air sesuai dengan apa yang kita kerjakan pada video sebelumnya. Kita lihat dulu sebentar, kita intip ke belakang video sebelumnya. Kita sudah gunakan kita sudah buat sebuah tabel, sebuah database namanya rekening air. Ini dia rekening air, sudah ada. Lalu tabelnya ada pelanggan dan rekening. Sebuah view, kita telah berhasil juga membuatnya, namanya laporan rekening. Nah, ketiga tabel ini nanti yang akan kita gunakan di dalam video kali ini untuk menjawab soal yang ada. Baik, ini sudah selesai. Lalu agar aplikasi ini bisa terkoneksi ke database, kita gunakan file ini, koneksi di dalam index. Di sini kita mulai PHP. Di sini kita includekan koneksi PHP di dalam aplikasi kita. Lalu kita simpan. Lalu disimpan, coba refresh. Kalau di refresh dia tidak error, berarti koneksi sudah berhasil. Koneksinya sudah berhasil. Kalau dia error, maka koneksinya akan gagal. Misalnya di sini kita tambah di sini 8. Kita tahu bahwa di dalam database ini tidak ada rekening air 8, yang ada rekening air saja. Nah, tapi kita ingin menguji apakah dia error atau tidak. Kita coba, kita aplikasi, kita simpan. Lalu kita uji dengan menjalankan aplikasi ini, kita run. Nah, dikatakan sini MySQL e-connection ini dengan nomor sekian tidak dikenal database dengan nama ini. Nah, periksalah di baris ke-8 dari file koneksi.php. Lihat baris 8 bahwa tidak dikenal atau gagal koneksi, tidak dikenal database rekening 8. Nah, kita lihat di sini apakah ada sebuah database di sini namanya rekening 8, rekening R8 tidak ada. Karena tidak ada database rekening R8 maka dia error. Kita kembalikan ke semula. Ini kita hapus dan disimpan. Kita balikkan ke semula lagi dan refresh. Oke, tidak ada masalah. Like. Kemudian kita teruskan dari sini. Kita tinggalkan koneksi, balik ke index. Nah, di sini output yang kita akan buat adalah ini. Bahwa laporan ini ada di dalam tabel. Tabel itu kita letakkan menggunakan bantuan HTML. Di sana akan ada tag yang kita gunakan untuk membentuk tampilan yang menarik menggunakan HTML. Nah, baik, di sini kita mulai HTML. Kita tekan tombol tab. Lalu di sini titelnya adalah sesuai dengan judulnya. Di sini laporan rekening air.
laporan rekening air. Kemudian di sini laporan itu kita letakkan dalam tabel. Nah, maka di sini form bikin dalam tabel. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat tabel ini ada judul di sini namanya laporan rekening air pelanggan. Lalu kita buat di sini menggunakan ukuran font yang kedua, kita paste. Ukuran font yang ketiga, lalu di paste lagi. Kita ambil yang ini sesuai dengan judul yang ada pada soal, kita paste. Nah, lalu disimpan. Simpan dan coba di browse apa hasilnya. Nah, sudah keluar judulnya. Kita coba letakkan judul ini di tengah. Maka di sini kita tambahkan align center, dan ini kita pastikan ke bawah. Kita copy, Ctrl C dan Ctrl V, lalu Ctrl S, kemudian di refresh. Nah, sudah ke tengah dia. Berikutnya kita akan buat di sini seberapa besar tabel ini kita buat. Kita coba 90%. Kemudian batas garisnya kita ukurnya adalah, coba kita bikin 5. Seperti apa sih tabel dengan ukuran 5 itu? Kita refresh. Nah, seperti ini tebalnya. Ya, tebal sekali. Kita buat. Oke. Kemudian kita akan buat judul kolom-kolom yang ada pada laporan ini. Judul kolom ini melekat di dalam tabel. Nah, posisinya tempat melekat itu namanya TR, table row, atau baris daripada tabel. Nah, di sini kita letakkan dia. Di sini adalah table row. Dalam table row itu ada judul-judul, nomor rekening, sampai ke tagihan. Itu namanya adalah table header. Nah, ini nomor, kemudian table header. Lagi ini kita kopas saja karena mirip-mirip, kita kopas saja banyak-banyak ke bawah sana. Ya, kita kopas banyak-banyak. Oke. Lalu kita lihat di sana norek tanggal tagihan. Di sini nomorek. Nomor rekening. Di bawahnya tanggal tagihan. Kemudian tanggal tagihan ya. Lalu pelanggan kategori. Ini pelanggan kategori HPKA ADM. HPKA itu rupiah. Kemudian biaya ADM itu juga rupiah. Setelah kategori HPKB rupiah, kemudian MBL MBI. Kita mulai dulu MBI. Meteran bulan ini kita balikkan, itu meter kubik. Meteran bulan lalu itu meter kubik juga. Ini adalah pemakaian meter kubik juga satuannya. Dan terakhir di sini adalah tagihan rupiah. Lalu kita simpan dan coba kita refresh. Nah, seperti itu tebal. Nah, bila mana garisnya ini terlampau tebal, kita bisa kurangi dengan border jadi 1. Lalu simpan, Ctrl S dan refresh. Oke, seperti itu. Nah, kita pun coba dorong tabel ini ke tengah supaya sama dengan judul di tengah dari layar maksudnya. Lalu di refresh. Nah, selesai sudah pembuatan judul tabel dan nama-nama kolom dari tabel yang dimaksudkan.
Sekarang kita masuk ke dalam isi dari tabel itu. Ini kita baca dari database secara berulang-ulang sampai data habis. Jadi kita memerlukan sebuah perintah looping. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam koneksi. Maka di sini kita bikin query, string query, query sama dengan MySQL i. Oh ya, ini karena saya belum menggunakan PHP, maka warnanya dia tidak kenal. Berapa warnanya? SQL query. Kemudian kita gunakan koneksi. Dapat dari mana koneksi ini? Koneksi ini dapatnya dari sini, dari koneksi yang ini. Nah, ini bisa jadi kita kopas aja, copy boleh, taruh di sini, lalu paste supaya tidak terjadi apa-apa. Oke, koneksi ya. Nah, sampai di sini kita sebenarnya membaca data yang ada dalam database. Ini dia yang kita baca itu. Yang kita baca adalah rekening. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita coba uji di dalam SQL. Nah, di sini select bintang from laporan rekening. Nah, kita uji go. Kalau kebaca berarti sebenarnya kita menggunakan perintah ini di dalam aplikasi. Nah, ternyata berhasil. Nah, ini dia sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Kita ujikan seperti itu ya. Sudah berhasil kita ujikan. Ini kita hapus dulu ya tabel ini. Kolom ini kita hapus. Oke, maksud saya oke. Oke. Dia marah sama kita. Oke. Kemudian ini kita copy. Di copy itu lalu kita paste di sini. Paste. Oke, selesai. Lalu kita buat di sini suatu looping while string row sama dengan MySQL i fetch row. Kita ambil baris berbaris dari query itu. Nah, kita begin di sini. Nah, begin. Lalu kita berikutnya akan buat lagi tr di sini, table row. Ya, udah buat lagi table row di situ. Nah, disinilah tabel data itu kita simpan. Apa kita tampilkan tabel data? Tabel data itu maksudnya apa? Kita akan munculkan data-data dari sini, mulai record pertama, record kedua, sampai record terakhir. Di sini kebetulan ada 4. Kalau dia ada berapapun, dia akan tetap baca satu persatu dan tampilkan di situ. Nah, kita mulai dari kolom yang paling kiri. Ini nomor. Yang paling kiri ya, nomor ya, nomor. Nah, nomor itu kita setting dulu di sini variabelnya string nomor sama dengan 0. Saya bikin nom saja. Kemudian string nomor setiap looping kita tambahkan 1. Nomor ini maknanya adalah nomor sama dengan nomor ditambah 1. Jadi boleh ekspresinya seperti yang sebelah kiri, boleh yang sebelah kanan, maknanya sama. Kemudian di sini kita coba tutup di sini PHP. Nah, looping itu ini tutupnya. Dari awal looping itu ada di baris ke-31, ini dia, tutupnya di sini. Nah, artinya program ini akan terus membaca record demi record dan ditampilkan di dalam tabel ini sampai semua data yang dalam database ini terpindahkan semua ke dalam laporan. Oke. Maka di sini kita coba cetak menggunakan perintah PHP. Echo, kemudian string nomor. Oke, kira-kira sudah benar ini. Kita lihat, diperiksa dulu sebelum running. Oke, kita coba lihat hasilnya di browser. Di sini browser, coba di refresh.
Nah, udah keluar hasilnya. Kita refresh ya. Baik. Data yang ada dalam database ini saya coba dulu hilangkan dulu ya. Nanti biar ada tempat kita menguji. Ini yang Intan, saya hapus dulu. Oke. Oke. Kemudian juga yang di rekening itu udah bersempat juga saya hapus, nanti biar kita bisa menguji apakah program kita ini bekerja seperti yang kita rencanakan atau bukan. Jadi sekarang kita lihat di laporan rekening, data kita 3 record bersumber dari pelanggan dan rekening. Oke. Di sini kita refresh, sudah muncul. Lalu bagaimana cara memunculkan nomor rekening, tanggal? Kita lihat di dalam laporan rekening ini. Di sini kita lihat kolom yang pertama adalah nomor rekening. Ya, ini kolom yang pertama disebut kolom 0. Kolom 0, kolom 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah kolom 0. Semua data yang telah kita baca tadi itu disimpan satu baris ke dalam row, maka ini yang kita gunakan. Jadi di sini table data, kemudian PHP, lalu echo, kita coba baca dia kembali row, kita baca yang tabel yang indeks yang ke-0 dari tabel itu. Nah, kalau berhasil kita akan dapatkan nanti muncul nomor ini, nomor 12.1, 12.2 dan seterusnya. Kita refresh. Ada salah di baris ke 37. Row, string row. Oh ya, ini echo. Salah, ejaannya salah. Kita refresh. Oke, dapat. Nah, selanjutnya tinggal kita kopas aja ini semua ke sana. Karena sudah dapatkan jawabannya, ini kita copy. Lalu kita paste di sini atau Ctrl V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat di sini hasilnya seperti apa. Udah masuk kategori. Nah, yang ke-9 satu lagi, berarti kita punya satu lagi. Kita memerlukan 9 di sini. 9. Lalu di save. Uji lagi balik, refresh. Nah, berhasil. Kita uji apakah ini benar atau tidak. Kita bandingkan dengan output yang sudah kita rencanakan di awal. Kita lihat Intan, Rahman, rumah tangga, HPK 2000 cocok, BADM 10.000. Ini dia. MBL-nya 200, ini MB-nya 210. Lalu kita kurangkan mereka dapat 10 dikali 2000, 20.000 tambah BADM 10.000. Nah, dapat 30.000, sama. Yang UNP 240 sama. Kemudian M Jamil 415 sama. Oke. Bedanya adalah ini sudah format rupiah, tetapi yang di sini belum. Kita coba buka di format rupiah. Format rupiah itu ada di sini. Berarti di sini kita tambahkan number format, lalu kita simpan, Ctrl S, refresh. Sudah format rupiah, tetapi yang aneh adalah tidak sejajar antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Seharusnya sejajar supaya dia menyatu. Maka kita suruh dia rapat kanan, rata kanan, aligns right. Nah, ini kita simpan lagi, kita refresh. Nah, sudah dapat. Nah, rupiah ada di kolom, oke. Ini 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan 4, 5 itu kita buatkan formatnya sama. 4 dan 5, berarti ini kita kopikan aja ke 4. Ini di 4. Hal yang sama di kolom 5, di indeks yang ke-5. Lalu ada echo format.
Di sini juga ada. Di sini juga ada. Kita tutup garis penutup daripada number format. Lalu jangan lupa menyimpan sebelum dieksekusi. Kita refresh. Baris ke-14 ada masalah. 41. Oh, kebanyakan ekonya. Oke, simpan, Ctrl S. Coba refresh lagi. Sudah. Oke, sudah. Kita lihat di dalam soal sudah terjawab. Sudah. Mana yang belum terjawab dari soal yang ada adalah total. Total belum terjawab. Di sini total pemakaian dan total tagihan belum terjawab. Kita akan buat di bawah tabel. Di bawah tabel, bukan dalam tabel. Itu penekanannya di situ. Kita lihat di sini kan tabel itu ada di bawah. Nah, sementara membuat isi tabel itu, ini awalnya, ini akhirnya. Ya, itu awal, itu akhir. Berarti kita letakkan di sini. Di sini kita letakkan. Buat lagi tabel row, lalu tabel data. Tabel data, kita tulis di sini total. Kemudian tabel data lagi di sini. Nah, apa yang kita tulis sana? Belum tahu. Ya, kita simpan saja dulu, simpan. Paling tidak kita buat dulu judulnya total. Ya, kita refresh. Nah, sudah betul, letaknya sudah di bawah tabel. Nah, pertanyaannya, kita akan membuat jumlah pemakaian di sini. Jumlah tagihan paling ujung. Baik. Untuk itu kita perlukan variabel. Kita letakkan ini di awal looping. Sebelum looping maksud saya. Namanya adalah total pemakaian sama dengan 0. Kemudian total tagihan sama dengan 0. Kita letakkan semua sebelum looping. Dan perhitungannya di sini. Ini adalah total pemakaian sama dengan total pemakaian ditambah, kita lihat pemakaian yang mana. Pemakaian tadi itu di kolom berapa? Pemakaian itu di kolom berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti. Kolom 8 itu kita lihat indeks yang ke-8. Berarti yang ini. Ini aja kita pakai. Nah, sampai situ. Ini kita copy, taruh di sana. Nah, di sini total. Nah, pemakaian di mana? Berarti di sini, berarti isinya di sini berarti. String itu echo lagi PHP. Kemudian di sini echo string total pemakaian. Nah, betul. Jangan lupa bikin lagi format di sini. Number format supaya dipisahkannya per 3 angka. Nah, kemudian disimpan. Kita uji balik. Refresh. 320. Coba kita hitung. 10 tambah 110, 120 tambah 200, 320. Cocok. Bedanya belum dia di bawah kolom pemakaian. Tinggal kita geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan geser 9 kali ke dalam sana. Atau kita merger kolomnya, maka di sini kita bikinkan namanya call span sama dengan 9. Kita coba buat itu dulu, kalau nanti salah kita geser, tapi akhirnya kita coba dulu supaya tergeser ke dalam, lalu kita refresh. Nah, udah cocok, tapi kita harus geser dia ke format rupiah. Dia serata kanan seperti halnya tagihan. Nah, di sini kita perlu align right atau kanan. Kemudian ini juga berarti kita gunakan hal yang sama di kolom ke-8. Ya, di sini berarti. Simpan, Ctrl S, lalu kita refresh. Nah, sudah masuk di sini. Tinggal kita masukin satu lagi, total tagihan. Tambahkan dulu variabel di atas sebelum looping. Ini sudah ada variabelnya, tinggal penjumlahannya aja lagi.
total tagihan sama dengan total tagihan ditambah string row yang ke-9. Nah, ke-9 ya, itu perhitungannya, sementara pemakaiannya di sini. Ini tabel data, kemudian align, right, di sini PHP echo number format string total tagihan. Oke, disimpan atau Ctrl S ataupun klik file save. Coba kita refresh. Nah, sudah dapat 605, tapi kenapa tidak menuju ke kanan dia? Ada masalah apa? Line right. Ya, right-nya itu tidak ketinggalan T-nya tadi. Nah, sudah lihat, kita lihat lagi soal. Betulkah M Jamil 415? Betul. Nah, ada 4 di sini pelanggan yang terlaporkan di dalam laporan ini, tetapi laporan sekalian kita akan menguji laporan apakah aplikasi ini bekerja atau tidak. Nah, tetapi karena kita belum membuat program input untuk dan pembayaran rekeningnya belum kita buat, kita langsung ke laporan, maka kita coba buat input data dari database. Kita ke database. Nah, pelanggan yang keempat namanya Intan 12.4. Kita coba cek pelanggan, input atau insert. Ini 12.4. Kemudian ini Intan, kategorinya rumah tangga. Intan rumah tangga, HPKA-nya 2000, ADM-nya rumah tangga, ADM rumah tangga sebesar 10.000. TOA G4. Lalu kita go, kita browse, sudah masuk 12.4 Intan. Lalu kita lihat di rekening. Di sini kita insert lagi balik. Nomor rekeningnya 12.4. Tanggal transaksinya adalah 22 April 2015. 22 April 2015. MBL-nya 0, MBI-nya 40. Berarti ini menandakan pelanggan Intan adalah pelanggan baru. Meterannya berputar sebanyak 40 meter kubik. Bulan lalu dia tidak ada. Kita go. Nah, kemudian kita lihat apakah data yang telah kita input tadi sebahagian ada di rekening. Ini dia sudah masuk. Sebagian lagi ada di pelanggan. Ini dia sudah masuk. Kita lihat apakah dia langsung linking dengan query yang telah kita bangun di dalam laporan rekening. Kita perhatikan sudah. Total tagihannya 90.000. Kita perhatikan di dalam soal sama 90.000. Maka seharusnya pun di dalam aplikasi juga seperti itu. Di sini muncul 90.000. Kita refresh. Alhamdulillah, total tagihannya adalah 775.000. Kita lihat dalam soal sama. Total pemakaian air 360 meter kubik sama. Nah, berarti dengan demikian sudah terjawab persoalan yang kita diskusikan di dalam dari awal sampai akhir. Kalau kita lihat dari awal, ini program yang sudah kita buat. Kita beri nama indeks dia. Kemudian kita geser ke bawah pelan-pelan. Ini judul table. Ini adalah judul kolom-kolom dari tabel itu atau laporan itu. Kemudian ini koneksi ke database menggunakan perintah connection. Koneksi itu sendiri lengkapnya ada di dalam file koneksi. Ini dia.
nama server, user, password, dan database. Kemudian dari sana kita baca secara record by record menggunakan perintah MySQL fetch row dengan looping while. Ini kita baca dari record pertama, field yang ke-0. Field yang ke-0 itu adalah field yang ini. Ini field yang ke-0. 1, 2, 3 dan seterusnya. Array indeksnya dimulai dari 0. Nah, terus ke bawah sampailah program kita di akhir sampai baris ke-66. Nah, sekira sudah terjawab persoalannya. Demikian, semoga bermanfaat. Bila mana video ini bermanfaat bagi saudara, tolong bantu subscribe, komen, like, kemudian share kepada teman-teman supaya teman lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.